bagaimana kemudian orang bisa selesai utang? Sebetulnya inilah janji Allah. Jadi Allah itu yang akan menyelesaikan utang-utang kita sebagai janji dalam sebuah hadis begitu. Tapi ada syaratnya, gitu. Ada syaratnya. Jadi menurut kata Allah dalam sabda Rasulullah, Innallaha ma'addain. Allah itu membersamai, menyertai, menemani orang-orang yang berutang. Itu janji Allah dalam sebuah hadis. Tapi ada syarat. Bagaimana supaya Allah tetap menemani kita, membersamai kita saat berutang? Dulu yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sangat berbahagia, sangat ceria karena di kesempatan yang luar biasa gini, di mana banyak orang yang memang ingin mendapatkan kebarokahan karena kita di bulan barokah, maka pada kesempatan yang luar biasa, MMC mengambil tema berkah Ramadan tanpa utang. Masya Allah. Alhamdulillah, di hadapan kita bersama ada orang yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang alhamdulillah pengusaha sejati, di mana baru tahun ini merasa lega, merasa beruntung, merasa mendapatkan keberkahan. Karena tahun-tahun sebelumnya beliau menjalani ibadah puasa, menjalani ibadah saum dengan utang. Namun baru kali ini beliau alhamdulillah setelah bergabung dengan MMC, MTN Milliarder Club, beliau merasakan terbebas dari utang. Beliau adalah Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini bahagia sekali nih Pak, bergembira tentu saja karena betul Pak, baru tahun ini ya, Ramadan tahun ini ya. Baru Ramadan perdana seumur hidup merasakan kebahagiaan sejati. Masya Allah, kebahagiaan sejati. Apa itu Pak? Iya. Jadi kalau boleh saya bilang, ini lebih dahsyat daripada malam pertama. Wah, lebih dahsyat daripada malam pertama. Kenapa? Karena selama ini kita hidup, menikmati kehidupan, terus melaksanakan ibadah, termasuk Ramadan. Itu masih ada yang gantung tuh ya. Masya Allah. Masih ada yang mengikat kita, sehingga kebebasan tidak dirasakan secara utuh gitu. Dulu kan saya masih berutang. Ramadan tahun 1443 Hijriah itu masih punya utang. Walaupun sudah selesai ribanya. Tapi tetap yang namanya utang itu kalau belum selesai, ada sesuatu yang mengganjal. Karena sebagaimana Rasul sebutkan, itu kan nafsul mu'minun mu'allakun. Jadi menggantung gitu. Sampai hatayak dia dainahu, sampai utangnya itu selesai gitu. Iya. Jadi jangan merasa sepertinya sudah lunas utang, namun ternyatanya belum kan, gitu ya. Karena sangat-sangat berbahaya. Apalagi di saat kita menjadi sangat iri nih, mungkin nih. Irinya kenapa? Karena memang kata para ulama bahwasanya bulan Ramadan ini kan bulan penuh ampunan. Nah, di mana kita ingin mendapatkan ampunan, kemudian kita ingin beribadah, apalagi nanti di 10 hari terakhir ya. Masya Allah. Tapi kebayang ketika sedang khusuk-khusuknya ada kepikiran cicilan. Jadi gelisah di malam hari, apalagi di bulan Ramadan, jadi nggak tarawih, kemudian kebingungan. Bagi para pengusaha, problem besar nih biasanya Pak Budi. Problem besarnya adalah ketika mau bayar THR karyawan. Betul ya? Itu menjadi tidak khusyuk lagi. Nah, ini alhamdulillah ini ada Pak Budi yang ada di hadapan kita. Beliau adalah sosok pengusaha yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah di tahun ini beliau menjalankan puasa saum Ramadan tanpa dibebani cicilan. Masya Allah. Merdeka. Baik, merdeka sesungguhnya ya. Benar-benar nikmat. Pak, kenikmatan apa? Tadi Bapak sampai menyampaikan bahwasanya lebih dari malam pertama. Saya menyebutnya agak-agak karena mungkin nggak lupa ya malam pertama ya maksud dia. Jadi begini, kita ketika sudah bergabung dengan MMC, itu kan maklumat pertama yang kita dapatkan bahwa utang itu sesuatu yang mesti segera dihindari. Gitu kan. Apalagi utang yang ada anasir ribanya, yang unsur yang sangat diharamkan gitu ya. Memang ketika pertama bergabung,
kita sudah meninggalkan ribanya. Artinya kita sudah pangkas antara urusan utang dengan bunga, dengan denda, dengan ongkos-ongkos lainnya. Kita udah tidak bayar. Tapi tetap saja, ketika hutang itu belum selesai, maka kita tidak punya jaminan bisa masuk surga. Masya Allah. Kan begitu. Saya ingat betul pembelajaran guru kita di MMC itu. Mengingatkan kita betul para pengusaha yang tergabung di sini. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, yughfaru lisyahidi kullu zanbin. Diampuni dosa seluruh orang yang mati syahid. Jadi seluruh dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni Allah. Artinya mau dosa membunuh, dosa berzina, dosa apapun diampuni. Itu jaminan Rasul kalau mati syahid. Artinya kalau kita perang, misalnya kita pergi jihad ke Palestina, ke Suriah, ke Moro membela agama Allah, lalu kita mati, maka itu syahid namanya. Masya Allah. Tapi Rasul ngingetin, di ujung hadis itu, baru li syahidi kullu zanbin illa. Nah, ini banyak illa dain. Masya Allah. Kecuali utang. Coba bayangin. Berarti semua dosa diampuni kecuali utang. Kalau punya utang tidak diampuni gitu, Pak? Tidak, bagaimana? Diampuni artinya tidak bisa masuk surga. Kan gitu. Baik. Coba bayangkan di Ramadan berkah ini kita sudah misalnya puasanya kemudian sedekahnya qiyamul lailnya Tapi ketika utang belum tuntas, tiba-tiba saja Ramadan di ujungnya misalnya kita harus dipanggil kembali dan utangnya belum selesai. Itu yang harus kita waspadai. Nauzubillah. Maka ini sesuatu yang menjadi alarm harusnya bagi seluruh teman-teman pengusaha, khususnya pengusaha muslim, agar urusan utang tidak disepelekan. Harus ada keinginan kuat untuk segera menyelesaikan dengan cara apapun, dengan cara yang halal, yang thayyib tentunya. Gitu, Mas. Nah, di paradigma kaum muslim di Indonesia, utang itu kan menjadi hal yang maklum gitu ya. Semua orang sudah punya utang ya, baik yang di kalangan menengah atas maupun di kalangan bawah, utang itu menjadi menjadi kebutuhan. Nah, ini tapi tadi disebutkan oleh Pak Budi bahwasanya sangat-sangat berbahaya, menjadi hal yang sederhana namun bisa menghalangi kita masuk surga. Masya Allah. Itu nah kita mau belajar nih gimana caranya kita biar di bulan Ramadan yang penuh berkah ini agar kita bisa benar-benar mencurahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saum, kemudian tadarus, kemudian sedekah dan lain amal-amal lain yang sebagainya tersebut, namun juga hatinya tenteram, lega, pikirannya tenang karena utang selesai. Nah, poin pentingnya adalah bagaimana kita mau belajar itu nih, Pak Budi. Betul. Nah, boleh diceritakan Pak Budi, gimana caranya bisa selesai utang di posisi bulan Ramadan? Silakan, Pak. Saya bersyukur beruntung bisa berjumpa dengan MTR dulu di awal 2022 saya bergabung. 1 tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu. Jadi begitu kita bergabung dengan MTR, ikut acara yang namanya SMATR masih itu, di terakhir itu. SMATR. Dan saya dapat maklumat. Saya kan sebetulnya orang yang paham bahwa riba itu dari awal sudah dilarang sejak zaman Rasulullah. Itu kan 14 abad yang lalu. Tapi karena kita nih hidup di era di mana sekularisme begitu menguasai pemikiran kita, mindset kita tuh betul-betul diserang oleh pemikiran-pemikiran sekuler, yang sehingga kemudian maklumat-maklumat terbaik yang oleh Rasul sampaikan tuh tertutup begitu karena lingkungan. Nah, acara SMATR itu hanya 2 hari, itu bisa merubah keyakinan atau maklumat buruk yang selama ini melekat. Kita jadi pengusaha kan udah lama puluhan tahun gitu kan, dan sudah menjadikan utang sebagai salah satu alat untuk suksesnya usaha. Nggak mungkin punya bisnis besar kalau tanpa utang, kan lu begitu mikirnya. Betul. Saya perlu modal untuk bangun usaha A, B dan seterusnya. Itu dulu. Nah, akhirnya ketika jumpa dengan MTR, semuanya berubah. Karena maklumat-maklumat terbaik tadi kita resap. Dan itu luar biasanya. Karena hanya waktu 2 hari, kita bisa merubah apa yang ada di kepala. Yang dulunya masih bergantung pada utang, sekarang sudah tidak sama sekali. Berarti urusan mindset ya ini? Mindset, itu yang dibongkar. Yang diperbaiki oleh guru-guru kita di MTR, sekarang MMC. Nah, bagaimana kemudian orang bisa selesai utang? Sebetulnya inilah janji Allah. Gitu kan? Jadi Allah itu yang akan
menyelesaikan utang-utang kita sebagai janji dalam sebuah hadis begitu. Jadi tapi ada syaratnya gitu. Ada syaratnya. Jadi menurut kata Allah dalam sabda Rasulullah, innallaha mada'in. Allah itu membersamai, menyertai, menemani orang-orang yang berutang. Itu janji Allah dalam sebuah hadis. Tapi ada syarat. Bagaimana supaya Allah tetap menemani kita, membersamai kita saat berutang? Kemudian disebutkan hatta yaqdiya dainahu, sampai orang itu melunasi utangnya. Allah membersamainya tuh. Artinya apa? Utang itu hakikatnya selesai karena pertolongan Allah. Gitu kan? Betul. Cuma ada syarat di ujungnya. Malam yakun bima yakrahullah. Selama utang itu bukan utang yang Allah benci. Gitu. Apa yang utang yang Allah benci? Utang yang mengandung unsur maksiat. Apa saja itu? Apa misalnya utang itu mengandung unsur riba. Kan begitu ya. Apa aja riba? Riba itu macam-macam, antara lain ada berbentuk bunga, berbentuk denda, dan ongkos-ongkos lain yang muncul akibat hutang. Karena utang itu harus nginjem 100 balik 100. Tidak boleh ada lebihnya, gitu kan? Karena sesungguhnya utang itu dalam Islam dikenal sebagai at-ta'awun, sebagai tolong-menolong, bukan sebagai bisnis begitu. Nah, ini menjadi satu pondasi semestinya bagi kita seorang pengusaha muslim. Pertama, bahwa utang itu membuat kita tidak bisa masuk surga. Kedua, utang itu akan selesai karena pertolongan Allah gitu loh. Ini kan ilmunya jelas di sini. Supaya selesai gimana? Putuskan antara hubungan ribanya dengan utangnya. Begitu. Gimana caranya? MMC lah tempatnya, gitu, dikupas tuntas di MMC. Baik, tentu saja ikhtiar semuanya lengkap ya. Baik ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manajemen, ilmu kauniyah ya, bagaimana manajemen, bagaimana bisnis berkembang, semuanya di MMC itu disiapkan. Bahkan untuk itu semua tidak cukup hanya ilmu kauniyah, karena kita dibina tentang ruhiyahnya. Masya Allah. Itu yang utama. Karena kalau tanpa ruhiyah, kita seperti berjalan di lorong yang gelap. Gitu. Walaupun punya banyak keahlian, tapi nabrak terus ya. Berarti butuh dulu cahaya. kita kan bukan nggak ahli manajemen, banyak orang hari ini. Ahli keuangan, tapi pakai utang. Ya kan? Udah salah, kepleset jauh gitu ya. Nabrak. Gitu. Baik. Pak Budi, sebelum kita ngobrol terlalu jauh, tentu saja nih banyak sekali pemirsa, penonton semua yang ingin lebih dalam lagi belajar tentang MMC. Tapi juga barangkali ada orang-orang yang baru nih Pak, orang-orang yang baru yang pingin tahu apa itu sih MMC ya gitu. Kalau dulu namanya MTR, sekarang bertransformasi menjadi MMC. Nah, kabarnya juga MMC ini sudah dari Aceh sampai Papua nih. Pengikutnya sudah banyak sekali dan alhamdulillah proven. Artinya proven kalau lunas 1-2 orang saja mungkin kebetulan gitu ya Pak ya. Namun alhamdulillah ini masal. Dan alhamdulillah ditemuin di beberapa kota kalau sebut MMC ada. Gitu ya Pak ya. Dan pengusahanya adalah bukan pengusaha yang startup, bukan baru-baru coba, tapi pengusaha yang mereka sudah cukup malang melintang di dunia usaha, mereka sudah cukup settle di usahanya gitu ya Pak ya. Nah, monggo Pak Budi diceritakan apa sih sebenarnya MMC, arahnya mau kemana, kemudian bagaimana komunitasnya. Tafadhol. MMC itu adalah singkatan ya dari MTR Milliarder Club. MMC ini adalah komunitas yang baru yang merupakan transform dari MTR sebelumnya. Masyarakat Tanpa Riba. Kenapa melakukan satu transformasi ke MMC? Karena memang MMC ini para foundernya berharap ada upgrade gitu ya, meningkatkan level. Supaya apa? Supaya para pengusaha ini betul-betul menjadi pengusaha-pengusaha yang menjadi uswah. Menjadi contoh atau teladan di masyarakat. Bagaimana caranya? Maka perlu naik level tadi. Karena kalau di MTR itu masih bersifat umum, masih bersifat teman-teman ini menggeluti usahanya sambil menyelesaikan banyak masalah-masalah yang orang lain punya gitu. Maka di MMC kita ini para founder berharap teman-teman pengusaha fokus pada bisnisnya. Supaya apa? Supaya bisnisnya ini menjadi salah satu inspirasi banyak orang. Karena kita sudah menetapkan diri sebagai pengusaha pejuang, gitu kan? Sesuai dengan visi MMC, pengusaha pejuang. Nah, berjuangnya apa? Lewat dakwah. Dakwahnya dengan apa? Bukan dengan dakwah verbal, seperti banyak ustadz ngomong ceramah, bukan. Karena dakwahnya seorang pengusaha itu adalah bisnisnya. Bisnisnya adalah dakwahnya.
Orang akan lihat nanti bagaimana seorang pengusaha yang ada di MMC ini bisnisnya berkembang, dibangun tanpa utang, apalagi riba, lalu kemudian dijalankan dengan syarat-syarat yang Allah dan Rasulullah sudah tetapkan. Misalnya nggak boleh ada unsur maisir, nggak boleh ada unsur goror, golul, tentu riba tadi, riswah dan seterusnya. Artinya bisnisnya dijalankan sesuai dengan ketentuan, sesuai agamanya, tuntunan agamanya, begitu loh. Maka ketika nanti di setiap daerah ini ada pengusaha yang berhasil, lalu dia adalah MMC, orang akan lihat, oh ternyata inilah uswatun hasanah untuk bisnis kita, begitu. Dan itu terbukti sudah ada. Udah terbukti. Udah terbukti hari ini kita bisa lihat bagaimana pengusaha kita sudah go internasional, gitu kan, model Coach Mulyono, di mana sudah mendapatkan satu penghargaan dari negara di Afrika sana terkait dengan pupuknya yang bisa menyuburkan tanah di Afrika. Luar biasa. Siap. Contoh yang lain adalah pengusaha yang lain, Pak Arif Rahman, menjadi satu-satunya pengusaha yang ikut mensukseskan acara G20 kemarin kan? G20? Iya, G20 di Bali kan? Baik. Karena seluruh ornamen untuk acara itu beliau yang produksi. Saya rasa ini adalah hal-hal yang menjadi proven, bukti nyata bagaimana MMC bisa menelurkan pengusaha-pengusaha yang patut dikagumi. Baik, ini menjadi menarik nih karena banyak orang yang mencari solusi, mencari solusi dari tadi kebanyakan orang kan memang kalau ngomong tentang tanda kutip, mohon maaf karena memang masih dalam perdebatan ya, riba itu kan memang masih khilafiyah. Namun banyak orang yang berpikir solusinya apa nih dari utang ini apa nih kan gitu kan. Nah, banyak orang yang memang hanya tadi Pak Budi sampaikan hanya verbal saja. Namun ini ada loh ternyata ya. Karena banyak orang ternyata dikesampingkan tidak melihat kenyataan. Ternyata ada pengusaha, kumpulan para pengusaha di mana pengusahanya tadi justru sudah menguasai Afrika, sudah berkontribusi untuk G20 kan gitu ya. Nah, itu ternyata ada ya, Pak ya. Ada. Itu baru 2. Belum yang lain-lainnya kan masih banyak tuh pengusaha-pengusaha yang ya ada skalanya mungkin di lokal, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi gitu kan. Levelnya beda-beda karena kita kan macam-macam dari Sabang, Aceh sampai Merauke itu kan semuanya bergerak begitu. Baik. Apa yang dilakukan oleh komunitas ini, Pak? Apa yang diberikan oleh para pengusaha ini hingga akhirnya utangnya bisa selesai? Nah, ini sembari juga menyelidik nih, Pak Budi ini juga dulu utangnya cukup besar. Ya lumayan lah. Berapa nih, Pak? Berapa? Hampir 2 miliar dulu. 2M. Dan alhamdulillah beliau sudah lunas. Artinya memang utang ini harus segera diselesaikan. Nah, hanya saja memang ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya bagaimana pengusaha ini bisa menyelesaikan utangnya. Nah, monggo nih, Pak, apa yang dilakukan nih, Pak? Ya ini memang menjadi salah satu pertanyaan besar dari pengusaha yang memang belum dapat maklumat utuh. Ketika kita ajak untuk stop berutang, pasti muncul pertanyaan balik. Lalu kalau nggak pakai duit utang, apa cara saya dapetin modal? Kan begitu ya. Betul. Karena saya dapat proyek, tentu harus pakai modal. Betul. Nah, ini semuanya insya Allah dapat pembelajaran di MMC. Yang pasti adalah kita diajarkan yang utama bagaimana merubah mindset dulu. Tidak hanya menggunakan utang sebagai solusi, gitu kan? Tapi kita sudah memutus menghilangkan kata utang dalam mindset kita. Jadi untuk bisnis udah nggak ada lagi pilihan utang, nggak ada lagi sama sekali. Tapi bagaimana? Kita harus mulai dengan cara menguatkan pondasi bisnis kita. Sehingga apa yang kita punya itulah modal. Jangan mimpi kita langsung loncat dapat proyek besar, tapi kemampuan nggak punya. Itu kan nggak boleh. Betul. Tapi bagaimana kita mengejar mimpi yang bisa kita rengkuh berdasarkan potensi yang kita punya. Modal sekian, itu dulu yang dikejar. Dan dengan manajemen yang luar biasa itu, nanti hasil keuntungan-keuntungan itu kan kita alokasikan untuk mengembangkan bisnis. Kan begitu ya. Jadi rumusnya. Jadi yang utama adalah supaya kita selamat dari ikatan atau jeratan utang. Yang belakangan kemudian nanti akan membuat kita terhina di siang hari, gelisah di malam hari, lalu kemudian tidak bisa berdaya dan seterusnya. Maka hapus kata hutang dalam mindset kita. Itu dulu yang utama. Hapus kata utang di dalam mindset kita. Ini jadi menarik nih karena memang
tadi Pak, di era sekarang ya tadi banyak sekali para pengusaha yang bilang mana mungkin kan ya, mana mungkin hidup tanpa utang, mana mungkin kita bisa beli rumah tanpa menggunakan bantuan dari lembaga keuangan, beli mobil, apalagi bisnisnya miliaran, mana mungkin kan gitu. Namun kenyataannya MMC ini bisa, ini yang menjadi menarik. Nah, maka dari itu kita ngajak juga nih bagi para pengusaha-pengusaha di luar sana yang ingin terbebas dari utang miliaran seperti Pak Budi, monggo silahkan bisa bergabung ya Pak ya. Dengan bergabung. Nah, alhamdulillah kita masyarakatnya komunitas ini sudah dari Aceh sampai Papua sudah lengkap semua ya Pak ya. Baik, Pak, kita ngomong tentang utang. Ya, utang bagi banyak orang adalah problem besar, apalagi di bulan Ramadan. Dari tadi kita nyindir-nyindir agar mereka segera banyak sekali problem-problem ketika kita sedang melakukan saum, ketika kita sedang beribadah bulan Ramadan, namun diteror, kemudian pikiran kita dibebani oleh utang gitu. Nah, solusi yang paling real Pak yang bisa dilakukan apa sih Pak gitu Pak agar mereka minimal bisa menjadi tenang. Iya. Pertama yang menjadi fondasi kan jelas. Utang itu akan selesai kalau dibayar. Siap. Setiap utang akan selesai dengan cara dibayar. Betul. Ya kan? Dan bayarnya pakai uang cash, gitu kan? Bukan pakai janji, bukan pakai kertas atau pakai beras gitu. Pakai uang cash gitu. Itu utang selesai. Nah, tentu ada tahapan. Karena pasti setiap orang ingin segera selesai, termasuk utangnya. Hanya persoalannya di kantong nggak ada uang cash, tabungan sudah nggak ada gitu kan. Nah, seminim-minimnya seorang pengusaha pasti dia punya aset, kan gitu ya. Karena aset inilah dia menjadi pengusaha. Nggak mungkin lah sekelas pengusaha itu kemudian ninggalin utang tapi aset nggak ada. Karena utang ke orang lain termasuk ke lembaga keuangan tuh ada jaminan pasti. Kan begitu. Nah, ini rumus yang melekat di hati saya sampai hari ini bahwa uang cash itu kan bisa dapat dengan dua cara. Pertama dari melepas aset, ya kan jelas lepas aset. Ini yang disebut oleh guru kita sebagai melepas kemelekatan. Waduh, ini luar biasa ilmunya. Karena jujur orang ketika diberikan opsi ini dia mikirnya panjang. Bukan cuma itu. Apa itu Pak? Ketika misalnya dia punya mobil nih ya, mobil satu-satunya. Utangnya misalnya 500 juta, mobilnya misalnya Pajero, harganya sama 500 juta. Sebetulnya utangnya bisa selesai dengan jual mobil. Ketika dia memutuskan untuk jual mobil, dia akan menghadapi banyak persoalan di internal, di keluarganya, istrinya, anaknya, mertuanya, orang tuanya, akan bilang, jangan malu-maluin mama. Nanti kamu jual mobil terus naik ojek ataupun angkot, malu-maluin keluarga. Nah, inilah tantangan yang luar biasa. Sehingga banyak orang yang kemudian menggagalkan proses hijrah dari utang ini karena itu internal berat gitu loh. Jadi dia masih baperan. Nah, padahal prioritas dia adalah bagaimana menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya supaya bisa masuk surga, kan begitu harusnya. Karena utang tadi yang membuat pintu surga tertutup selama-lamanya gitu. Masya Allah. Itu yang pertama. Melepas aset. Kedua adalah meningkatkan omset. Ya, jadi dua jurus sebetulnya. Dua-duanya harus bareng. Jadi pada saat yang sama supaya utang kita selesai, supaya cering-cering kita tuh banyak numpuk, supaya bisa bayar utang. Tingkatin omset penjualan kita, tingkatin bisnis kita supaya dapat uang banyak gitu. Kedua tadi jual aset. Dua hal sebetulnya. Nah, dua hal inilah kemudian akan dijabarkan lebih jauh bagaimana tekniknya, langkah-langkahnya di MMC. Masya Allah, baik. Kalau isinya kan nggak mungkin dibahas tuntas. Waktunya terbatas. Bener-bener waktunya terbatas karena sebentar lagi kita udah menuju buka saum nih. Namun sebelum kita menyampaikan bahwasanya utang itu memang ternyata urusan keimanan ya Pak Budi ya? Sebetulnya iman. Rasul udah ngingetin betul. Rasul itu dalam setiap sholat selalu berdoa supaya dia terhindar dari utang yang menjerat. Itu jelas tiap doa, doa sholat beliau itu. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau selalu berdoa supaya tidak terjerat utang? Karena kata Rasul, karena seorang mukmin itu akan
celaka ketika berutang gitu. Karena akan menjadi kejaran orang-orang yang nagih dan seterusnya. Baik. Begitu. Masya Allah. Nah, biasanya nih para pengusaha nih ada beberapa problem setelah pasca pandemi ini, Pak Budi, karena pasca pandemi ini kan menimbulkan luka yang sangat luar biasa. Ya banyak orang yang tak terduga kan gitu. Dulu kuat sekali, utang bank nggak masalah. Betul, Kenyataannya ya lunglai juga ketika ada Lunglai. pandemi kan gitu ya. Dan mereka di pasca pandemi ketika mereka mulai bangkit lagi, pasar sudah berubah. Kemudian generasi milenial juga sudah berubah. Artinya memang yang dulu menggunakan ilmu yang sama tidak berubah, tidak sama lagi kan gitu. Pasarnya berbeda lagi ya. Apalagi mulai muncul online dan lain sebagainya. Waduh, luar biasa. Akhirnya penyelesaian ini menjadi sangat-sangat susah dan menjadi menjadi benar-benar jauh dari panggang gitu. Jauh api daripada panggang. Nah, bagaimana MMC menyikapi hal ini kan gitu? Tadi ada pembelajaran kan gitu. Apa sih Pak pembelajarannya? Apa yang membuat bisa selesai utang gitu? Saya bersyukur banget Kang Mas Budi. Saya masuk MTR itu pada saat pandemi itu lagi tinggi-tingginya kan? Di Maret 2022 itu. Pada saat itu saya ikut sehingga begitu masuk dapat maklumat bagaimana menghadapi pandemi. Jadi MMC ini tidak sekedar memberikan maklumat tentang bisnis, tapi bagaimana menghadapi kehidupan. Karena pandemi kan merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita kuasai ya, di luar kuasa kita gitu. Tiba-tiba, tidak ada yang bisa menolak. Gitu kan, mau yang asalnya kuat, yang lemah, sedang semuanya kena. Gitu lah. Tapi kan respon kita menentukan hasil akhir. Kalau responnya kita kemudian misalnya, pandemi, kita harus istirahat. Ya rebahan aja lah, yang lain juga sama rebahan. Maka dia tidak akan bisa establish, tidak akan bisa bertahan kan? Betul. MMC beda. Ketika pandemi kita diajarkan keep moving, tetap bergerak, jangan rebahan. Karena ketika kita jualan di saat orang lain tidur semua, maka kita yang dicari kan gitu. Karena kita masih jualan sampai hari ini. Maka saya rasa hampir mayoritas pengusaha MMC tidak ada yang gulung tikar akibat COVID. Masya Allah. Justru ketika COVID berkembang. Itu. Ya termasuk saya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehingga hari ini usaha masih jalan, masih bisa berkontribusi untuk banyak. Gitu. Masya Allah. Ini bagi para pengusaha semua di luaran yang memang sedang kondisinya pusing pasca pandemi, kemudian pasar yang tidak lagi benar-benar bersahabat, dia banyak barang-barang yang tidak bisa keluar. Nah, silakan bisa bergabung ke MMC. Ya, MMC bisa menghubungi nomor di bawah ini. Bagi yang ada di Instagram, ada yang di TikTok, silahkan bisa langsung komen, nanti bisa langsung dibantu oleh tim dari MMC. Karena tidak ada cara lain ya, karena tadi Pak Budi menyampaikan, banyak sekali langkahnya sebenarnya, banyak sekali jurusnya. Hanya saja kita yang tidak mau terbuka, kita yang tidak mau ngejar ilmunya kan gitu. Karena MMC ini menurut saya juga sangat-sangat luar biasa ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang melihat video-video di Lunas Utang Miliaran ya, itu sudah terbukti banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah lunas utang. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Bagi banyak orang, bulan Ramadan kan saatnya bermalas-malasan, Pak. biasanya, mohon maaf. Biasanya ketika sedang bulan Ramadan, padahal kita ingat dulu para pendahulu kita justru banyak sekali peperangan yang dimenangkan pada saat bulan Ramadan. Artinya ini saat yang tepat bagi para pengusaha untuk bergabung dan memenangkan peperangan sesungguhnya, yaitu lunas utang. Itu. Baik. Pak Budi, saran-saran juga nih para pengusaha nih. Apa sih yang mereka bisa lakukan gitu ya? Minimal tadi ketika sudah tenang, alhamdulillah bisa. Nah, kemudian gini, untuk menghadapi persaingan-persaingan, apa yang bisa dilakukan agar mereka bisa bersaing gitu, Pak? Gitu. Karena kan kita tahu, kalau misalkan ada dua pengusaha A punya utang, pengusaha B tidak punya utang, pasti kompetitifnya pasti kalah yang punya utang. Ya kan? Karena kan dia kan pasti sudah bayar cicilan, kemudian dia nurunin harga dan lain sebagainya. Sementara pengusaha B yang dia tidak punya utang, pasti dia akan jor-joran dan dia akan fresh gitu ya. Enggak, Pak? Budi gimana? Saya ingat betul ya. MMC itu memberikan pengajaran tentang kompetisi. PS Infinite Grow. Masya Allah. Jadi kalau di MMC itu kita diajarkan bagaimana menghindari yang namanya kompetisi. Karena kompetisi itu akan melahirkan satu kondisi yang merugikan semua pihak.
bagi para kompetitor. Karena ujungnya saling sikut, ya kan? Banting harga, kemudian diskon besar-besaran. Sehingga akhirnya apa yang dia dapat? Nggak ada yang dia dapat, berdarah-darah gitu. Maka kita ini diajarkan bagaimana melakukan infinite growth. Kita bertumbuh terus gitu kan, tanpa mengindahkan yang disebut tadi kompetisi. Kita mesti meningkatkan add value kita, meningkatkan omset dengan cara-cara yang sah, halal, jelas kan begitu kan. Dan pembelajarannya itu lengkap tuh, gitu Mas Bud. Tentu ketika kita bersanding antara seorang pengusaha yang masih punya utang dengan pengusaha yang tidak punya utang, inilah kan jauh larinya. Ini masih punya beban yang berat. Betul. Dia pikirannya itu tidak untuk bertumbuh, tapi pikirannya setiap bulan, setiap saat, setiap hari, setiap menit mungkin mikirin bagaimana utangnya terlunaskan, bagaimana bayar cicilan, bagaimana bayar setoran. Betul. Karena mikirnya udah sempit di situ aja tuh. Akibatnya apa? Akibatnya yang mesti dia lakukan untuk menumbuhkan, mengembangkan usahanya itu nggak kepikirin gitu. Semuanya hanya muter-muter di urusan cicilan. Gitu. Baik. Beda dengan pengusaha yang sudah nggak punya utang. Alatnya cuma satu ya, Mas. Lagi-lagi mau ngembangin lagi, utang lagi. Alatnya cuma gunting, cuma palu. Nah, betul. Kalau yang nggak punya utang, ketika dia sudah punya omset, punya hasil yang masuk kantong, dia bebas tuh. Duitnya mau dipakai apa aja, nggak mikir lagi setoran, mau dipakai jalan-jalan, jelas ya, mau dipakai nabung pasti, mau dipakai untuk kontribusi, jelas. Kenapa? Karena ketika dia sudah ada di rel yang jelas, dengan maklumat terbaik, bagaimana seorang pengusaha muslim itu tidak mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin umat, gitu loh. Bagaimana dia berdaya dan memberdayakan orang. Masya Allah. Pasti dia itu lebih banyak waktu untuk mikirin orang lain. Kalau ini jangankan orang lain dipikirin, jangankan karyawannya, dirinya sendiri mikirin pusing. Waduh, karena mikirin utang. Gitu. Maka tidak ada cara lain. Bersegeralah untuk menyelesaikan utangnya. Dan temukan caranya. Hanya ada di MMC. Nggak ada yang lain. Baik. Ada yang mungkin mengaku sama. Kan banyak yang mengaku sama. Tapi perlu diingat bahwa uslub, cara itu berbeda. Ya kalau klaim-klaiman banyak lah ya, gitu kan. Tapi tentu ilmunya akan sangat berbeda gitu. Masya Allah, kalau MMC ini sudah terbukti ya, sudah terbukti sangat besar sekali. Banyak sekali para pengusaha yang mengaku mereka pengusaha besar, mereka memiliki omset besar, kemudian karyawannya banyak gitu. Namun sangat menyedihkan ketika buka laci, buka dompet, buka rekening kosong. Menyedihkan, ini menjadi problem besar nih. Jadi sepertinya rumahnya besar, kemudian gagah sekali, mobilnya mentereng, tampil nangis. Apalagi pada saat Ramadan seperti ini, jadi ketika sahurnya nggak enak, Pak. Kemudian mau bukanya juga nggak enak. Gimana nih Pak menghadapi begini-begini gitu, Pak? Ini memang tugas kita juga ya sebagai seorang muslim. Karena salah satu kewajiban muslim bil muslim itu adalah hakul muslim al muslim, adalah tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan. Termasuk urusan ini, karena ini adalah urusan keimanan. Utang bukan cuma urusan dunia, tapi dia adalah urusan akhirat. Tentu kewajiban kita adalah menyampaikan, hai teman-teman pengusaha di luar sana yang hari ini masih punya utang, apalagi yang ada ribanya, maka yakinlah bahwa bulan Ramadan ini tidak seperti yang kami rasakan. Tidur nyenyak, makan enak, ibadah tumakninah dan seterusnya. Masya Allah. Ganjalan itu harus segera dibuang dan dipangkas gitu. Caranya gimana? Allah sudah siapin ilmunya. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Kan begitu ya? Setiap masalah ada solusinya. Yang kita lakukan hanyalah bagaimana mendekati pemberi solusi. Dan itu ada ilmunya. Insya Allah di MMC lah ilmunya tersedia dan proven. Begitu, Mas. Masya Allah. Betul sekali. Jadi jangan berlama-lama, jangan berpikir-pikir, langsung bergabung. Bergabungnya sangat-sangat mudah. Bisa tulis di kolom komentar, minat bergabung. Silahkan, insya Allah nanti ada tim-tim kami yang insya Allah akan membantu Bapak Ibu sekalian. Sudah terbukti, sudah proven benar-benar. Dan memang tadi
jurusnya itu sangat-sangat ini ya, bisa dipraktikkan ya. Iya. Kan banyak orang sepertinya hanya teori saja. Hanya teori, tapi ini praktis ini. Hanya praktis ini ya. praktis. Dan bisa dilihat usahanya. Kalau tadi Pak Mul bisa dilihat di Sragen, kemudian bisa dilihat juga di Bekasi kan gitu. Artinya ada bukti. Nah, termasuk Pak Budi juga nih. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian mau lihat, beliau itu ada pengusaha dari Sukabumi. Ya. Sertifikatnya juga sudah diambil. Iya. Alhamdulillah sudah lunas utang, sudah bebas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga ingin membantu bagi Bapak Ibu sekalian yang sekarang dalam kondisi sangat-sangat terbeban dengan utang. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sekarang kebingungan gimana caranya mau terbebas dengan utang, mereka itu kebingungan, Pak. Nah, kami MMC insya Allah di tanggal 12, 13 insya Allah ada TBE nih, Pak. Pak Budi nih, ya di Bogor. Tadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fundamental, ya akar dari masalah itu bisa diselesaikan di MMC. Itu ada di TBE. Insya Allah dilaksanakan di tanggal 13, 14 di Bogor. Kemudian juga bagaimana teknis-teknis mindset kita mengejar bagaimana utang bisa selesai dalam tempo insya Allah 1 tahun, Pak. Ya, insya Allah 1 tahun insya Allah bisa selesai. Dan juga ketakutan-ketakutan kita ada apa ya? Ada hal-hal yang membuat mindset kita ada mental block namanya, Pak. Ya, mental block itu bisa diselesaikan dengan visi dan misi yang sudah sangat luar biasa. Itu di MBBB, Pak. MBBB ya. Tanggal apa itu? MBBB insya Allah dilaksanakan di tanggal 12, 13, 14, Pak. Hampir dekat dengan TBE ya? Bersamaan gitu. Ini bagi para pengusaha-pengusaha semuanya yang melihat event ini, yang melihat kegiatan kita, insya Allah bisa langsung mendaftarkan diri Anda semuanya di event di MBBB maupun di event TBE. Ini saya tertarik ya. Ini dua agenda yang terdekat. Baik. TBE dan MBBB. Ini luar biasa ya. Merubah hidup saya. Oke, apa itu? TBE pertama itu merubah mindset kita tentang utang. Sehingga saya sudah delete namanya utang di otak, gitu kan. Masya Allah. Dan kemudian merubah mindset saya tentang kehidupan. Itu ada di MBUBB, diperkuat gitu. Kalau di TBE basicnya, pondasinya saya dapatkan, sehingga arah kehidupan kita tuh tidak lagi sekedar ngejar dunia, tapi akhirat jadi guidance-nya kan begitu. Karena tetap akhiratnya harus kita kejar sebagai cita-cita utama, dunia ngikutin. Nah, kemudian diperkuat di MBUBB. MBUBB itu membongkar jati diri kita, sehingga kalau jati diri kita ini mau jadi apa, disitulah diberikan satu formulanya, gitu kan, Masya Allah. Jadi ini pas nih di musim di bulan Ramadan ada dua kegiatan yang sama-sama fundamental, gitu kan. Masya Allah. Insya Allah ini kita doakan bersama nih perjuangan dari Pak Budi dan teman-teman semuanya mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Hingga akhirnya juga bisa membantu para pengusaha ya yang punya mindset tadi salah, utang adalah segalanya, ternyata utang bisa dirubah. Gitu. Tadi ada dua hal. Yang pertama adalah dengan cara dibayar pastinya bayarnya dengan kalau kita ada aset berarti melepas kemelekatan. Yang kedua juga meningkatkan bisnis. Ini sebenarnya kalau dijabarkan, ini panjang sekali. Tapi insya Allah akan selesai ya, Pak ya. Selesai. Nah, selesainya yang dijanjikan kurang dari 1 tahun. Kenapa bisa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Saya mengibaratkan begini. Kalau kita berobat ke dokter, itu pasti kan dokter memberi resep. Ya, betul. Memberi obat dengan resepnya, dan tata caranya. Obat yang ini diminum 1 hari 3 kali, 2 misalnya. Yang ini 1 kali 3 kali 1 dan seterusnya. Maka begitupun ilmu maklumat pembelajaran di MMC. Guru-guru kita sudah memberikan secara detail bagaimana langkah-langkah kita untuk lunas utang. Jika kita mengikuti langkah-langkah yang sudah diberikan, sebagaimana dokter tadi memberikan obat, insya Allah setahun itu selesai, setahun selesai. Gitu loh. Artinya apa? Masalahnya adalah ketika kita abai terhadap tadi aturan main atau rules, gitu loh. Maka kalau sekarang kata dokter harus sehari 3 kali, masing-masing 2 butir misalnya. Karena dia pengen cepat sembuh, minumnya 5. Masya Allah. Apa yang terjadi? Overdosis. Atau minumnya 1, nggak ikuti aturan dokter. Nggak kena sama sekali, kurang ya. Artinya resep ini penting diterapkan. Rules penting diterapkan. Tidak sekedar ilmunya aja yang didapat, tapi tata caranya. Baik. Itu semuanya runut loh, Mas. Baik. Masya Allah.
biar tidak overdosis atau kekurangan obat, bisa langsung dapatkan tata caranya gimana sih biar benar-benar mendapatkan obat yang tepat, kemudian mendapat penanganan yang tepat, kan gitu ya. Utang berapapun, insya Allah utang berapapun. Alhamdulillah kita sudah terbukti. Pak Saihul utangnya 253 miliar selesai. Betul. Kemudian Pak Mulyono utangnya 46 M. Kemudian ada Pak Tri utangnya 100 M. 100 M. Selesai setahun. Semuanya selesai. Masya Allah. Nah, jangan lama-lama, segera bergabung di Masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club. Pak Budi, ada saran, pesan-pesan MMC yang mau disampaikan? Terakhir aja ya. Bagi teman-teman pengusaha, khususnya pengusaha muslim. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi dalih, kecuali satu, segera selesaikan utang. Insya Allah. Pertama adalah untuk menggaransi bahwa kita akan selamat ketika pulang ke akhirat nanti. Karena pulang cuma dua tujuannya. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Kalau utang masih melekat dan ke bawah mati tidak ada yang menyelesaikan sesuai dengan ancaman Allah, nggak bisa masuk surga. Betul. Itu satu. Kedua, yakinlah bahwa utang itu akan Allah bantu selesaikan selama kita tahu caranya. Maka untuk itu, segera hubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda itu, supaya apa? Dapat maklumat terbaik. Supaya dapat Anda jadikan sebagai pegangan, acuan untuk berubah lebih baik lagi, dan utang-utang Anda selesai. Itu saja barangkali saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah perbincangan kita di Berkah Ramadan, utang lunas miliaran. Alhamdulillah, terima kasih Pak Budi atas inspirasinya yang luar biasa, atas ilmunya dan atas semangatnya. Semoga banyak orang yang terinspirasi dan insya Allah menjadi pahala yang luar biasa bagi Pak Budi. Pak Budi, terima kasih. Para pemirsa semuanya, insya Allah kita akan kembali lagi di event yang sama, di jam yang berbeda. Insya Allah kita ada banyak sekali para pembicara-pembicara. Bapak sekalian, terima kasih. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.